Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Intervensi berbagai pihak. Senyuman gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi semakin padat saat dia melihat hantu tua Hai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiao Yan di langit dan berbicara dengan lemah. Serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Hantu tua Hai Xing adalah bintang 5 Douzun asli. Kekuatan yang terakhir bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengannya. Sekarang yang kuat dan yang kuat telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiao Yan. Barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik hantu tua Hai Xing, yang wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, "Hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu. Tenang, kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu." Wajah hantu tua Hai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas saat dia berbicara dengan sinis setelah Xiao Yan menyebutkan lengannya yang patah. Kalau begitu, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dokter peri kecil meraung dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion perlahan melangkah maju. Dou Qi yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang merasuki mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka dengan mudah. HMPH, apa kamu berencana mengandalkan jumlah besarmu? Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di dalam mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tertegun. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh kedua tetua berpakaian hitam terkemuka itu juga menimbulkan banyak tatapan kaget. Semua orang tahu bahwa keduanya juga asli Douzuns. Dia ya, Huo Yan? Sejak kapan suku Pithon Nines Rene Deep Ground berkumpul dengan bocah ini? Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru. "Elder, itu tidak benar." Kedua tetua suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang ini dikabarkan telah hilang untuk beberapa waktu. Mata cantik Feng King Er berkedip saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Hilang." Huang Xuan terkejut. Segera, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qin Ling. Dia berbicara dengan rasa tidak percaya, "Jadi, kamu adalah pembunuhan misterius yang telah menjungkir balikan suku Pithon Nines Rene Deep Ground." Qin Ling meliriknya tapi tidak menjawab. "Haha, bagus. Xiao Yan, tidak disangka kau benar-benar bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Huang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qin Ling ini. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku Pithon Nines Rene Deep Ground. Namun, tidak ada yang berharga baginya untuk disesali. Suku Pithon Nines Rene Deep Ground mungkin kuat tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal kepentingan di dalam hati Xiao Yan. Dia suka membantu orang-orang yang dekat dengannya karena menentang sisi keadilan. Ini karena keadilan tidak akan membantunya pada saat yang benar-benar kritis. Sebaliknya, teman dan kerabatnya akan mempertaruhkan nyawa untuknya. Kamu bisa berakting saja jika ingin merebut sesuatu.
Mengapa Anda baru saja memotong? Xiong San meringkuk dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan kutukan marah yang mengubah ekspresi Huang Xuan suram saat dia meringkuk mulutnya. Hantu tua Zai Xing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Douzun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka ini untuk saya tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain. Xiao Yan itu akan diserahkan padamu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Huang Xuan beralih ke hantu tua Hai Xing dan berkata. Sudut mata hantu tua Hai Xing berkedut saat mendengar ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah satu bintang Douzun di antara kelompok ini, hantu tua Hai Xing jelas mengerti bahwa anak nakal ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Serangan teratai api yang menakutkan itu masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut bahkan hingga hari ini. Meskipun ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Hai Xing menolak saran tersebut. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mengganggu Xiao Yan, yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiao Yan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Hai Xing. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Elder, tinggalkan bocah itu untuk saya tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiao Yan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Ini telah menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Hai Xing harus bertindak secara pribadi untuk menangani Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya. Hantu tua Hai Xing melirik pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia senang membiarkan orang lain mengambil alih tempatnya, tetapi pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Karena kekuatan hantu tua Hai Xing, bagaimanapun, dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Huang Xuan melambaikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan beralih ke kelompok Xiao Yan. Ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku tersebut pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup banyak. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiao Yan pasti akan kesulitan melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku surga iblis Phoenix ketika saatnya tiba. Hantu tua Hai Xing, serang! Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga dengan cepat mengikuti. Wajah Xiao Yan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Dou kelas Tian hari ini, dia tidak dapat menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan. Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Dimungkinkan untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mengapa Anda harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak ahli mendekati kelompok Xiao Yan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiao Yan. Dia memandang hantu tua Hai Xing dan berkata, "Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini?" Huang Zuan dan hantu tua Hai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Burning Flame Valley, kami berutang budi kepada teman muda Xiao Yan. Aku yang dulu secara alami tidak bisa hanya menonton diam di samping.
Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menciut di samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik antara keduanya akan hilang sama sekali. Tang Zhen, Anda harus lebih memikirkan Burning Flame Valley. Hantu tua Haixing berteriak dengan marah. Dia melihat bahwa sisinya yang ini telah berada di atas angin. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika Burning Flame Valley ikut campur? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, situasinya pasti akan terbalik. Hantu tua Haixing, kau tidak perlu mengancam diriku yang dulu. Anda bahkan belum lahir ketika Burning Flame Valley saya menguasai Central Plains. Tang Zhen memiliki wajah dingin menghadapi ancaman hantu tua Haixing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Haixing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka hubungan antara Tang Zhen dan Xiao Yan akan mencapai sejauh itu. Kepala Lembah Tang, kamu tidak bisa begini. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain. Secara kebetulan, lembah sungai es milikku menentang lembah api yang terbakar dari generasi ke generasi. Hari ini, izinkan diri yang terhormat ini untuk mencoba dan melihat seberapa kuat api petir 9 naga di Burning Flame Valley Anda. Selama hantu tua Haixing dan Huang Xuan diam-diam merasa marah di hati mereka, Bing Hizunze, yang telah menonton pertunjukan itu, tersenyum tipis. Dia juga memiliki dendam dengan Xiao Yan. Saat itu, cukup banyak sesepuh lembah sungai es telah meninggal di tangan yang terakhir. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, dia berakhir dengan wajah pucat karena campur tangan klan Bu. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan mengesampingkan dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik baginya. Bing He, apakah kamu juga berniat untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Bing Hizunze tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahan yang terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Haixing dan yang lainnya menghabisi Xiao Yan, kemungkinan besar Tang Zhen ini hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Selain itu, selama Xiao Yan sudah mati, dia akan bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Karena dia tidak menjelaskan tentang hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu, Bing Hizunze tidak ingin menyerang dan membunuh Xiao Yan secara pribadi. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, suku Hall of Soul dan Heaven Demon Phoenix semuanya adalah faksi besar yang terkenal di Central Plains. Fondasi mereka cukup kokoh. Meskipun klan Gu sangat kuat, tidak mungkin membuat mereka merasa takut. Saat ini, masih ada cukup banyak ahli yang tersisa di alun-alun. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Semuanya tanpa sadar merasa terdiam sesaat. Semua orang di langit itu bukanlah individu biasa. Jika mereka benar-benar akhirnya bertengkar, semuanya akan menjadi sangat menarik dan hidup. Haha, kami pasti akan membalas budi Bing Hizunze membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba juga menyebabkan hantu tua Haixing dan Huang Xuan bersuka cita. Mereka menangkupkan tangan ke arah Bing Hizunze. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke kelompok Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam, "Serang!" Bang! Teriakan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Haixing dan Huang Xuan memimpin serangan tersebut. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti elang besar yang menerkam mangsa mereka. Douki yang besar dan kuat mengguncang udara sampai gemetar. Xiao Yan, kamu bisa menjawab dendam ini untuk lengan yang patah sekarang. Hantu tua Haixing memiliki ekspresi yang garang.
Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh tempat ini seperti guntur yang hebat. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia menyaksikan kerumunan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Matanya sedikit tertutup saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api warna coklat ungu bersiul seperti naga api di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api meletus dari dalam matanya yang hitam pekat. Biaya! Douki segera meletus dari tubuh kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar teriakan dingin yang pekat ini. Tekanan Douki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus secara tiba-tiba pada saat ini. Silakan pergi ke